Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 15 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk kelas 8 SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada tahun ajaran 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah, ahibati, hafizakumullah, at-tullab, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab yang ke-25, yaitu bab macam-macam sihir. Bab macam-macam sihir. Bentar ya. Taib. Macam-macam sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosa-dosanya.
Dan ini kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah hubungan hadis ini dengan bab, yaitu bahwa meramal dengan bintang itu termasuk daripada sihir. Meramal dengan bintang-bintang termasuk daripada sihir. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa man yurid an yaqra? Man yurid an yaqra? Bagas Pratama. Iqra ya Bagas. Doakan sebentar lagi insyaallah September pertengahan para santri sekalian sudah ditarik ke pesantren. September pertengahan. Ya. Bagas, Iqra ya Bagas. Kenapa Zaidan tertawa? Zaidan? Taib. Zaidan atau Iqra ya Bagas, suaranya dikeraskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tabasa syu'batan minan nujumi." Itu sudah yang di bawahnya. Yang An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik aqada uqdatan tuman." Maksudnya kok mateni sih? Man yang lain diam. Kalau ada suaranya yang lain saya suruh push up. Kalau ada suaranya yang lain saya suruh push up. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang membuat suatu bulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik, dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda jimat maka dia diserahkan kepadanya tidak mendapat pertolongan Allah. Taib. Perhatikan sekarang penjelasan yang kita ingin jelaskan dari hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebentar, saya ingin contohkan dulu An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, kita sekarang membicarakan hadis Abu Hurairah. Seperti biasa, kita mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu makna hadis.
Sebelum saya jelaskan makna hadis, maka saya ingin baca dulu hadisnya. An-Nasa'i. An-Nasa'i yang dimaksud di sini adalah Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i yang dimaksud di sini adalah Imam An-Nasa'i. Ini nama ataupun panggilan seorang imam. Nama dari Imam An-Nasa'i beliau adalah seorang ahli hadis, ya, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin, nanti nggak bisa baca dia. Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad keempat Hijriah. Dan beliau ahli hadis. Mempunyai kitab namanya Kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu buhulan. Perhatikan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya buhul-buhul seperti ini. Saya tidak bisa buka filenya. Jangan-jangan dia jinnya marah ini. Iya, saya kemarin cerita ya, ini cerita. Saya kemarin mungkin para santri juga mau ikut atau ada yang ikut kajian saya. Kupas tuntas ruqyah. Itu pertemuan yang kedua. Kupas tuntas ruqyah, pertemuan yang kedua. Itu ada kejadian yang aneh. Apa kejadiannya? Jadi asik-asik membicarakan tentang bagaimana cara meruqyah buhul, maka kemudian komputernya, layarnya jadi hijau semua, tidak kelihatan sama sekali apa-apa, hijau semua. Setelah saya baca-bacain, baru dia ada lagi gambarnya. Nah itu mungkin jin mengganggu, ya, itu mungkin jin mengganggu. Nah itu benar kejadian. Nah lihat di sini, barang siapa yang membuat suatu buhulan. Nah ini namanya buhulan. Perhatikan, nih, ini namanya buhulan, ya. Itu namanya buhul. Bisa juga ini. Nah, buhul itu adalah ikatan. Barang siapa yang membuat suatu buhulan, yaitu ikatan, lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Nah, jadi kalau seandainya santri ada yang berobat, katanya orang tersebut ahli supranatural, ya, pengobatan ahli supranatural, maka kalau dikasih buhul, maka itu jangan mau
karena itu adalah sihir dan wajib untuk menjauhkan diri dari sihir-sihir tersebut, ya, wajib untuk menjauhkan diri dari sihir-sihir tersebut. Ini termasuk juga nih, termasuk juga dari buhul-buhul. Perhatikan nih, ya. Ini saya ambilkan gambarnya. Sesudah kita ruqyah tadi iPad-nya, baru dia bisa keluar gambarnya. Jadi Huzaimi jangan macam-macam Huzaimi. Huzaimi jangan sering main perempuan Huzaimi. Pacarnya ada berapa Huzaimi? Jangan-jangan Huzaimi kena sihir nih. Nah, ini juga buhul-buhul ini. Ya. Ini namanya buhul. Tidak boleh main perempuan. Ya. Para santri ingat baik-baik. Main perempuan jika ketahuan bisa SP1. Surat peringatan 1. Jika masih melanggar bisa SP2. Surat peringatan 2. Jika masih melanggar dikeluarkan dari pesantren. Tidak ada alasan. Ya, ini perhatikan. Nah, perhatikan sekarang kita lanjut. Dan saya nasihatkan, jangan-jangan santri-santri yang suka main Instagram, suka nge-like perempuan, itu termasuk daripada orang-orang yang kena sihir. Ya, yang kena sihir. Taib. Barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Jadi tanda perbuatan sihir adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan. Siapa saja yang membuat ikatan kemudian dijampi-jampi, dibaca-bacai, maka itu berarti perbuatan sihir, ya. Kemudian barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang telah melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Ini berarti ada semacam keharusan. Sihir pasti syirik. Kenapa? Karena minta bantuan kepada jin. Sihir pasti syirik karena minta bantuan kepada jin. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda, yaitu jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan kepada Allah. Maksudnya siapa yang pakai jimat, Allah tidak mengurusnya. Diserahkan kepadanya maksudnya Allah tidak memberi pertolongan kepadanya. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Sekarang kita ambil makna hadis. Perhatikan makna hadis. Makna hadis adalah hadis ini menjelaskan, hadis ini catat ya, menjelaskan bahwa termasuk jenis sihir adalah meniup atau menjampi-jampi pada buhulan. Buhulan artinya ikatan. Pada ikatan-ikatan.
Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa termasuk jenis sihir adalah meniup atau menjampi-jampi pada buhulan dan ikatan-ikatan. Dan ya, perhatikan, dan menggantung jimat. Dan menggantung jimat. Ya, dan menggantung jimat. Ini para ikhwah. Ya, seluruhnya dibuka kameranya, jangan ada yang tidak dibuka. Seluruhnya dibuka karena kita sekarang di dalam kelas. Sayyid, Mahathir, Rafi, Rehan. Buka. Hadis ini menjelaskan bahwa termasuk jenis sihir adalah meniup atau menjampi-jampi pada buhulan atau ikatan dan menggantung jimat. Ya. Kemudian hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis dengan bab. Hadis ini menyebutkan jenis sihir, yaitu meniup atau menjampi-jampi pada buhulan dan menggantung jimat. Semua jimat, ya, semua jimat bentuknya apapun, baik yang ditulis di atas kertas, baik yang ditulis di kain, yang digantung di pintu, yang ditempel di dinding, yang dipakai di lengan sebagai gelang, kalung, gesper di mobil, maka ini termasuk daripada jenis sihir. Ya, ini termasuk daripada jenis sihir. Nah, faidah dari hadis ini. Faidah hadis. Satu, sihir adalah kesyirikan. Karena meminta bantuan kepada jin. Jadi tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul itu dia minta bantuan kepada jin. Maka sihirnya jadi manjur. Ya, maka sihirnya jadi manjur. Kemudian pelajaran yang kedua, jika bergantung atau bersandar kepada selain Allah, jika bergantung atau bersandar kepada selain Allah, maka akan tidak diurus oleh Allah. Tidak diurus oleh Allah. Ya. Jika bergantung atau bersandar kepada selain Allah, maka akan tidak diurus oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Mau dia hidup, mau dia mati, mau dia dapat rezeki, mau dia enggak dapat rezeki, mau dia sakit, mau dia sehat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah. Nah, silahkan
Siapa yang mau baca hadis Ibnu Mas'ud? Ghani, Iqra ya Ghani. Hadis Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Baca. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu hiyan namimah al-qalatu bainan nas, yang artinya, maukah kamu aku beritahu apakah itu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak orang membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Taib. Sekarang kita mempelajari hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhari radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi dan termasuk daripada sahabat yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Beliau ahli Quran, ahli tafsir Al-Quran. Ya. Di sini disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahukan apakah al-'ad ialah perbuatan mengadu domba. Mengadu domba itu maksudnya adalah memindahkan pembicaraan orang lain kepada yang lain agar dua ini saling bertengkar. Misalkan nih, ada seorang yang mengadu domba antara Rafi Ikhbar dengan Huzaimi. Orang ini mengatakan, wahai Rafi, Huzaimi mengatakan kepadamu begini. Kemudian orang ini berkata kepada Huzaimi, wahai Huzaimi, Rafi Ikhbar mengatakan kepadamu begini. Maka akhirnya Rafi dan Huzaimi saling bertengkar. Itu namanya adalah pengadu domba, memindahkan perkataan seseorang kepada yang lain agar terjadi pertengkaran. 6. Yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Sekarang kita mengambil makna hadis. Apa yang dimaksud dengan makna hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Hadis ini menjelaskan bahwa larangan mengadu domba yang menyebabkan pertengkaran di antara sesama kaum muslimin. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan mengadu domba yang menyebabkan pertengkaran di antara sama kaum muslim. Jadi nggak boleh kita mengadu domba, ya, tidak boleh kita mengadu domba. Kemudian hubungan hadis dengan bab, apa hubungannya? Hubungan hadis dengan bab. Hubungannya adalah bahwa namimah
Lihat ya, namimah yaitu mengadu domba. Termasuk sihir. Membuat dua orang bertengkar, ini termasuk daripada sihir. Ya, itu hubungan hadis dengan bab. Membuat namimah atau dua orang bertengkar, ini termasuk daripada sihir. Jadi perbuatan yang diharamkan. Ya. Pelajarannya, mengadu domba, faedah dari hadis ini, mengadu domba termasuk sihir karena mengadu domba termasuk sihir karena sama dengan akibat yang terjadi akibat sihir yang terjadi karena perbuatan sihir, yaitu merusak hubungan, Jadi kenapa mengadu domba termasuk sihir? Karena sama-sama akibatnya. Sihir merusak hubungan, suami istri jadi marah-marahan karena disihir, anak orang tua marah-marahan karena disihir. Mengadu domba juga gitu. Ngadu domba, gara-gara adu domba suami istri marah-marahan, anak orang tua marah-marahan. Nah, ini yang disebut dengan kenapa mengadu domba dinamakan sihir atau termasuk daripada sihir, karena akibat yang didapatkan dari perbuatan sihir sama dengan mengadu domba, yaitu merusak hubungan, ya, merusak hubungan. Naam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah mengadu domba haram dan termasuk dosa besar. Jadi jangan diremehkan, ya. Mengadu domba haram dan termasuk dari dosa besar, ya. Ini jangan macam-macam dengan mengadu domba. Nah, yang belum mencatat silahkan dicatat. Jadi perhatikan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa larangan mengadu domba yang menyebabkan pertengkaran di antara sesama kaum muslimin, antara suami istri, antara orang tua anak, antara kakak adik, itu namanya mengadu domba. Disebabkan ini akhirnya hubungan antara kakak adik jadi tidak baik, tidak harmonis. Kemudian hubungan hadis dengan bab bahwa namimah atau yang disebut dengan mengadu domba termasuk sihir, ya, termasuk sihir, jenis sihir. Nah, faidah dari hadis mengadu domba termasuk sihir karena sama dengan akibat yang terjadi karena perbuatan sihir, yaitu merusak hubungan. Sihir merusak hubungan. Pabian kalau menguap harus ditutup, nanti jinnya masuk, ya, nanti kena sihir lagi, ya. Nah, mengadu domba haram dan termasuk dosa besar. Taib. Siapa yang mau baca? Huzaimi, Iqra ya Huzaimi. Hadis yang terakhir, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Silakan baca. Yang dan Ibnu Umar nih Ustaz. Ya, hadis terakhir, hadis dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihron." Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita mempelajari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, nama Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah, tapi lebih sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Ya, namanya adalah Abdullah, tapi lebih sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut dengan sihir. Susunan kata maksudnya adalah orang kalau ceramah, penyampaian yang bagus, tulisan-tulisan yang indah, ya, seorang merayu seseorang, ya, itu termasuk daripada sihir. Jadi makna hadis adalah, hadis ini menjelaskan bahwa salah satu jenis sihir yang menipu adalah kata-kata indah. Kata-kata indah. Seperti misalkan orang kena hipnosis. Kena hipnosis. Itu kan dikatain dengan kata-kata indah. Akhirnya dia ngasih uang, akhirnya dia ngasih handphone, akhirnya dia ngasih. Nah, itu kata-kata indah. Ya. Ini menjelaskan bahwa salah satu jenis sihir yang menipu adalah kata-kata indah. Ya. Ini. Kemudian hubungan hadis dengan bab. Apa hubungan hadis dengan bab? Salah satu jenis sihir adalah kata-kata indah. Baik itu dengan ucapan lisan atau dengan tulisan. Baik itu ucapan lisan atau dengan tulisan. Nah, kemudian faedah dari hadis adalah, faedah dari hadis yaitu diharamkan merayu untuk merusak hubungan, karena ini termasuk daripada sihir. Merayu seorang perempuan, ya, merayu seseorang untuk merusak hubungan, ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, inilah dalil-dalil dari bab yang ke-25 yang menceritakan tentang jenis-jenis sihir. Bab yang ke-25 yang menceritakan tentang jenis-jenis sihir. Kita baca kandungan bab ini, karena saya Kamis depan akan ulangan PHP lagi. Kamis depan ulangan PHP lagi. Kamis depan, ingat itu. Satu di antara macam sihir al-jibt yaitu iyafah. Iyafah, tarq dan tiyarah. Apa itu iyafah? Meramal. Meramal nasib dengan menerbangkan burung. Kalau ke kanan baik, kalau ke kiri buruk, ya. Kemudian tarq, meramal nasib dengan menulis di pasir. Tiyarah, meramal nasib dengan sesuatu yang dianggap sial, ya, baik yang dilihat ataupun yang didengar. Dua pengertian iyafah sudah kita bahas tadi. Meramal nasib,
Ya, dengan burung. Torok meramal nasib dengan apa namanya ini? Dengan tulisan pada pasir. 3. Ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Meramal dengan berdasarkan bintang yang ada di langit. Oh, bulan ini baik, oh bulan ini buruk berdasarkan bintang yang ada di langit. Ini namanya adalah meramal dengan bintang. Seperti misalkan ini bintangnya sekarang adalah tahun gajah, tahun kucing, tahun tikus, tahun ini. Nah, itu termasuk daripada meramal. Yang keempat, membuat buhulan yang ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Buat buhul-buhul tadi. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir. Ini sudah kita bahas juga. Yang keenam, termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Jadi misalkan nih, saya beri contoh. Ada seorang santri ngomong kepada kawannya, ikamto ya, tidak laku nih pacarku 5. Jadi santri yang lain merasa dia tidak laku, akhirnya dia main wanita. Nah, ini ngadu domba. Ini perkataan-perkataan yang disebut dengan merayu tadi, susunan kata yang indah. Itu termasuk daripada sihir yang diharamkan karena telah mengajak orang untuk berbuat kemaksiatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.